bergeser ke sebelah kiri ya. Ini saya kurang bagus dalam menariknya. Kalau nanti model A, model A-nya berwarna merah, enggak. Model B-nya berwarna biru. Yang sebelah sini laki-lakinya harusnya sini ya. Nah ini yang ini titik ini adalah rata-rata kelompok laki-laki dengan model B. Yang ujung sebelah sini ini rata-rata hasil pelatihan laki-laki dengan model A. Sekarang modelnya dua dulu, bukan yang tadi ya. Kemudian yang wanita ini rata-rata dengan model B itu di sini, dengan model A yang di atasnya. Kalau posisinya seperti ini, garis mendatar, sejajar dan jaraknya dekat. Jaraknya dekat, tapi dekat ini ada relatifnya. Nanti dekat dan jauhnya harus menggunakan analitik, tapi secara deskriptif misalkan seperti ini. Berarti interpretasi yang bisa kita peroleh dari sini adalah antar model tidak menunjukkan perbedaan yang berarti. Kenapa? Karena jaraknya dekat. Ya? Kemudian antar gender tidak berbeda juga. Mengapa? Karena horizontal. Horizontal, ya. Bisa dipahami? Antar model tidak menunjukkan perbedaan yang berarti. Mengapa? Karena jaraknya dekat dan sejajar. Kemudian antar gender tidak berbeda juga. Kenapa? Karena horizontal, mendatar. Nah, interaksinya juga tidak ada. Mengapa? Karena sejajar, tidak saling berpotongan atau yang satu misalkan agak lebih ke atas dan satu ke bawah. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Kalau grafiknya seperti ini, berarti ketiga-tiganya tadi, ya pertanyaan tadi itu semuanya menerima H0. Tidak ada perbedaan antar model, tidak ada perbedaan antar gender, dan tidak ada interaksi yang bisa mempengaruhi hasil penilaian pelatihan. Kemudian yang berikutnya, ini masih sejajar, ya horizontal, tapi agak jauh jaraknya, ya agak jauh. Coba itu kira-kira gimana ini interpretasinya? Kalau antar garisnya, Antar model tuh, antar model gimana? agak jauh, berarti ada perbedaan yang cukup signifikan. Antar model mungkin berbeda, ya. Antar gender tidak ada. Mengapa? Horizontal. Interaksi ada interaksinya? Enggak, ya. Mengapa? Karena untuk model B tetap lebih rendah, baik untuk laki-laki maupun baik perempuan. Yang merah jauh lebih tinggi, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Itu sejajar. Jadi tidak ada interaksinya. Ya. Bisa? Oke. Nomor 3. Sejajar, tidak horizontal. Tidak horizontal, jaraknya dekat. Gitu ya. Sejajar, tidak horizontal, mirip. Tapi sejajar. Kira-kira gimana, Pak? Bapak? Jadi untuk model A dan model B hasil dari Antar model gimana? model A lebih baik daripada Berbeda tidak? berbeda. Berbeda. Antar gender Berbeda. berbeda. Interaksi Hasilnya tidak ada. Model Tidak ada. A lebih baik daripada model B. ya. Karena yang biru tetap selalu berada di bawah yang merah, ya. Nah, yang itu relatifnya itu ini jarak ini ya. Antar model kalau menurut ini tidak ada perbedaan karena relatif dekat, gitu ya. Jadi jarak antar biru dengan merah itu dekat,
kemudian antara laki-laki wanita agak mirip, berarti ini nanti di sini kan jauh ya bedanya, berarti agar gender itu berbeda. Jadi wanita lebih baik daripada laki-laki dalam hasil belajarnya, gitu ya. Tapi tidak ada interaksi karena sejajar, yang biru selalu berada di bawah, baik untuk laki-laki maupun perempuan, gitu ya. Nah, yang Bapak maksud punya ini, nah ini agak jauh. Jadi antar model berbeda, antar gender berbeda, tapi tidak ada interaksi karena aja, gitu ya. Nah, kemudian mungkin yang tiga-tiga ini seperti ini. Ini antar gender berbeda. Mengapa? Karena tidak horizontal. Ya, antar model bisa jadi berbeda, agak jauh jaraknya, terutama ya di wanita. Tapi mungkin juga ada interaksi, mungkin ya, lalu mungkin ada interaksi. Harusnya mungkin ini agak memotong di sini. Nah, artinya walaupun lebih rendah, kalau posisi ganti begini, laki-laki itu lebih bagus menggunakan model B, wanita lebih bagus menggunakan model A, ya. Kemudian kalau ini gimana nih? Kalau ini menyilang, interaksi jelas ada ya. Artinya bahwa laki-laki sebaiknya menggunakan yang merah modelnya karena lebih tinggi kan. Yang perempuan sebaiknya biru modelnya karena rata-ratanya jauh lebih tinggi. Nah, sekarang antar gendernya berbeda tidak? Antara laki-laki dan perempuannya beda. Ayo bingung ya, kalau mestinya no other effects. Nah, mengapa no other effect ini, Bapak Ibu? Tidak ada perbedaan signifikan yang lainnya kecuali hanya interaksi saja gitu. Implementasi model itu hampir sama ya Pak. Ya. Ketika laki-laki menggunakan model B hasilnya rendah, yang model A untuk yang perempuan juga sama rendah. Antar model itu berarti kan kita menggabungkan antara laki-laki dan perempuan, disatukan jadikan satu kan ya, dibandingkan berdasarkan modelnya. Perhatikan, yang laki-laki model B ini, yang perempuan di atas, yang model A di bawah, untuk wanita model B di atas. Sekarang gender dulu. Kalau membandingkan antar gender berarti menggabungkan antara model A model B kan. Nah, yang di atas dengan yang di bawah, yang kira-kira tengah-tengahnya di mana rata-ratanya? Di sini kan? Yang ini merah biru di mana sini? Kalau saya tarik garis, horizontal. Ya, berarti tidak ada perbedaan atas gender, gitu. Karena kita tidak melihat modelnya, gendernya yang dilihat. Coba sekarang antar model. Mengapa menyebutkan tidak ada perbedaan? Katanya kok ada di Ya, gender itu sama-sama naik. ya, baiklah. Untuk laki-laki dan wanita, yang model itu menunjukkan Ya. peningkatan. Jadi kita menggabungkan gendernya ya, laki-laki dan wanita, atas model A dan model B. Nah, laki-laki model B di sini, perempuan di sana. Kira-kira tengah-tengahnya di mana itu antara
laki-laki yang menggunakan model model B dan wanita model B. Di sini di atas. Kira-kira tengah-tengahnya di mana? Ya mungkin di sini lah ya. Ini kan kalau tarikan ini di atas, tengah-tengahnya di mana? Mungkin di sini. Ya kan? Kan kalau perempuan yang merah itu yang perempuan yang model merah, laki-laki di atas, perempuan di bawah, kira-kira sini. Nah, berarti jaraknya kan antara model A model B. Ya. Bingung ya? Ini wah, ini enggak. Ada betul. Ada jauh di sini ya. Nah, begini ya. Yang merah saya ganti dengan garis putus-putus. Berarti berarti Bapak Ibu putus, gitu ya. Ya, model A ini. Nah, ya, model B yang ini, kemudian model A ini. Nah, kita ingin membandingkan berdasarkan gender dulu ya. Gender, perhatikan. Gender. Ini membandingkan laki-laki dengan perempuan. Dengan model B di sini. Ini X, B, L. Model B laki-laki. Ini X bar AL. Model A perempuan laki-laki gitu ya. Yang ini X B P ini X A P kan udah ya rata-ratanya ya. Jadi ini kan ini grafik rata-rata ini adalah X bar rata-rata masing selnya. Nah, kalau BL di sini, kemudian XAL di sini, kira-kira kalau rata-rata antara capaian laki-laki pada model A dengan B itu kira-kira di mana? Kira-kira saja. Kan tengah-tengah antara ini kan? Ya, kira-kira di mana? Ya, mungkin di sini lah. Ya. Ini X bar L. Ya, karena model B di sini, model A di sini, kira-kira di sini tengah-tengahnya. Ya. Karena yang perempuan, yang B di sini, yang P di sini, kira-kira tengahnya di mana? Ya, jaraknya ya dibagi dua, kira-kira ya mungkin di bawahnya di sini. X bar P. Jarak ini kan dekat. Berarti antar gender tidak ada perbedaan. Ya, begitu. Bisa? Baik. Alhamdulillah. Oh gitu. Sekarang antar model. Siapa yang mensimulasikan? Ibu. Antar model, apakah ada perbedaan atau tidak? Jadi yang dicari adalah X A, X bar A dan X bar B, kan ya? Kalau tadi saya dibandingkan antar gender, berarti jarak antara laki-laki dan perempuan. Sekarang jarak antara model A dengan model B. Silakan. Siapa ini ya? Hapus. Siapa yang Pak? Di. Ayo tuh. Kan saya berdosa kalau tidak memberikan kesempatan kepada Mas.
Kalau bawah ini kita lihat, oke, ini gimana ya? Nah, kira-kira di sini. Yang D, B perempuan, B laki-laki. Kira-kira di mana arahnya? Yang di sini. Ah, jaraknya situ. Mungkin nggak ada perbedaan. Begitu kan? Ya, secara grafik. Kalau diinterpretasikan oleh Bapak Ibu, jadi kalau menyilang seperti ini, interaksinya ada. Artinya apa? Gender dan model perpaduannya memberikan pengaruh yang berbeda terhadap capaian hasil belajar. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nanti rekomendasinya kalau saya ingin melakukan pelatihan dengan model A, maka gendernya baiknya laki-laki yang menggunakannya. Kalau untuk model B, baiknya untuk kelompok perempuan karena dia lebih tinggi. Begitu rekomendasinya. Kalau bisa dipisahkan berdasarkan gender. Kalau sekolah-sekolah kita ada yang pisahkan berdasarkan gender. Sekolah-sekolah kita ada, dari yang SD itu kan sering memisahkan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Ini hanya satu contoh ilustrasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, silakan nanti dalam penelitiannya jika seperti ini ada beberapa kemungkinan tadi 7 kemungkinan yang mungkin bisa terjadi dari tabel interaksi antara dua modelnya. Nah, ini kalau 3 Bapak Ibu, kalau 3 ini tinggi, rendah, sedang. Ini kira-kira pertanyaannya gimana nih, Winda? Antar model mungkin berbeda ya. Antar kategori mungkin berbeda, tapi tidak ada interaksinya, ya. Atau mungkin juga begini, ya. Nah, signifikan effect for expectation ini nanti di contoh berikutnya, ya. Mungkin ketiga-tiganya bisa menunjukkan perbedaan. Ada semua nolnya ditolak, ya. Baik, nah itu sekedar visualisasi deskriptif yang mungkin nanti dapat Bapak Ibu peroleh dari hasil perhitungan yang dilakukan, ya. Nah, bagaimana analisis yang harus dilakukan? Ini mirip dengan yang kemarin ANOVA. Bapak Ibu, jadi dibuatnya seperti tadi, ada tabelnya dalam baris kolom, ada kolom, jumlahnya C, ada baris. Ya. Rekomendasinya jumlah selnya sama, N-nya, jadi N, ya. Kolom 1, ini maksudnya 1, baris 1, kolom 1, artinya ada N responden di sana. Dari 1 sampai 1N. 1 itu berarti baris 1, kolom 1. Jadi kalau saya menulis di sini X 3, 2, 3 itu apa artinya? Baris 3. Data ya. Baris ke-3, kolom kedua, amatan ketiga. Ya. Baris, kolom, amatan atau observasi, amatan. Kalau bingung gini, ini baris, ya, baris 1, baris 2, baris 3, kan? Kolom 1, kolom 2, 3, 4, 5.
Ya. Nah, berarti Bapak ini kalau diindekan itu dalam bentuk datanya bagaimana simbolnya? Baris dua kolom ya amatan pertama. Jadi gimana? X 2 3. Nah, ya ibu ibu kalau diindekan gimana? X 2 2 X 2 bisa ya? Oke, sip. Gitu. Jadi sekali lagi baris kolom amatan. Gitu ya. Makanya itu ada 3 angka. Ada 3 angka ya. Ini ada jumlah per kolom dan rata-rata tiap kolom. Ini X bar titik 1 titik dan ya rata-rata kolom pertama, rata-rata kolom kedua, rata-rata kolom ke C. Kemudian jumlah baris 1, baris 2, baris 3, baris R. Rata-rata baris pertama, rata-rata baris kedua, dan rata-rata baris ke R. Nanti ada rata-rata selnya juga. Seperti di sini nanti. Oh, sini ada rata-rata juga ada. Rata-rata baris 1 kolom 2 baris R mah. Rata-rata baris R kolom 2. Jadi tiap sel juga ada rata-ratanya ya. Dan ada rata-rata keseluruhannya. Karena sel harus 2 kali 3 kali barbar. Maka satunya titik-titik saja ya. Titik-titik. Artinya rata-rata keseluruhan dari data yang ada. Dengan simbolisasi. Modelnya ini, Bapak Ibu, model matematiknya. Jadi suatu data itu dapat disusun dalam model matematika. Bentuknya adalah ini XIJK. Maksudnya baris ke I, kolom ke J, amatan ke K. Itu model matematikanya mu. Mu itu rata-rata keseluruhannya ditambah alfa I, pengaruh faktor baris, beta J, pengaruh faktor kolom, alfa beta J, pengaruh interaksi baris kolom, dan ditambah EIJK, itu residu sisanya. Gitu. Model ini biasanya jarang diperhatikan oleh Bapak Ibu. Mengapa? Ya biasanya fokus ke pengujian hipotesisnya. Nah, berarti sebenarnya dari model ini kita ingin menguji apakah ada pengaruh karena baris, pengaruh karena kolom, pengaruh karena baris kolom. Kalau tidak ada pengaruh berarti sama semuanya. Sama semuanya. Oh, alfanya, beta J-nya, alfa beta J sama semuanya. Berarti data itu hampir mirip antara satu dengan yang lainnya, ya. Kalau alfa I ada pengaruh, ada perbedaan berdasarkan garis, nanti ini memberikan faktor yang berbeda atau perubahan-perubahan yang berbeda antara satu baris dengan baris yang lainnya. Begitu juga untuk beta J dan lain sebagainya, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sehingga nah kalau ditulis dalam hipotesisnya seperti ini. Hipotesisnya ya, perhatikan. Pengujian berdasarkan baris itu sangat dipengaruhi oleh alfa. Kalau alfanya itu sama berarti tidak ada perbedaan antar baris. Gitu. Ya. Yang kedua, kalau berdasarkan kolom, bergantung beta tadi. Kalau betanya sama berarti tidak ada perbedaan antar kolom. Dan yang terakhir, perbedaan antar sel. Alfa beta aja 11, 12, 13, 1C, 21, 2C dan seterusnya sampai alfa beta RC. Atau sel ke
baris ke R, kolom ke C, ya. Itu tidak ada interaksi antar baris kolom terhadap variabel yang diukur oleh kita. Jadi harus menuliskannya dalam bentuk seperti ini, ya, hipotesisnya. Boleh menggunakan mu, boleh sebenarnya. Kalau menggunakan mu berarti H0-nya juga bisa. Kalau menggunakan mu baris 1 sampai dengan mu baris 2 sampai dengan mu baris 3 sampai dengan sama dengan mu baris ke N. Tuh. Kalau yang kedua mu kolom 1, mu kolom 2, mu kolom 3 sampai mu kolom C. Tidak perlu pakai sama dengan 0 ya. Gitu. Nah, kalau yang ketiga mu baris 1 kolom 1, mu baris 1 kolom 2 dan seterusnya sampai mu baris R dan kolom C. Begitu ya, sama saja. Mau yang mana ya terserah Bapak Ibu. Itu hanya pilihan saja. Tidak banyak-banyak, nanti juga baris kolomnya paling barisnya juga 3, kolomnya 2 ya. Ini RC itu hanya umum saja ya. Dan jangan tertukar dengan pagar. Ada pagar BRC kan. R itu row, C itu kolom ya. Row dan kolom, baris dan kolom. Ini jangan dipandang. Wah ini bisa dipahami nggak? Nah, kemarin kalau dalam ANOVA ada berapa jumlah kuadrat? Mulai Pak. Ada berapa jumlah kuadrat? Ada 3. 1 sum square of yang pertama tuh jumlah kuadrat berasal dengan kata-katanya sum square of total. Kalau di dalam kelompoknya ada sum square within. Kalau antar kelompok sum within. Gitu ya. Jadi ada 3 jumlah kuadrat. Harus ingat kalau jumlah kuadrat. Oh itu. Sum square total, sum square between, sum square within. Gitu ya. Nah, kalau sekarang jadi tambah. Tambahnya berapa? Tambah 2. Karena kita membandingkan baris, kolom, dan interaksi. Berarti ada jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat baris, jumlah kuadrat kolom, jumlah kuadrat baris kolom, dan jumlah kuadrat within. Ini selalu ada within dengan total, ya, selalu ada. Rumusnya boleh dihafal, boleh tidak. Kalau tidak dihafal, paham. Atau kadang-kadang menggunakan ini. Makanya saya akan manual nanti, soalnya agak lumayan lama. Ya. Nanti ini akan tersaji dalam bentuk tabel ANOVA 2 jalur ini. Gitu ya. Sumber keragaman bisa baris, bisa kolom, bisa interaksi baris kolom, dan within tambah juga jumlah total. Nanti ada SSR, SSC, SSR kali C, interaksi dan within, ya. Nah, kemarin juga ada degree of freedom-nya, ada DK-nya. DK kolom berapa kemarin? Atau between? DK between. Kami satu ya. Kalau within kemarin N kurang K. Kalau total N-1 kan gitu ya. Total kan jumlah semuanya dikurangi kata-kata. Berarti kan ada 1 titik yang digunakan, ya. Nah, di sini juga sama Bapak Ibu. Baris ya kurang 1, kolom kurang 1, interaksi antar baris dan kolom kalikan R1 C1. Ini sama dengan yang kemarin sebelumnya, R min K. Coba R C N itu sama dengan
jumlah total, banyaknya total, ya, banyaknya total responden. RC itu banyaknya baris kolom, perlakuan. Jadi sebenarnya sama N kurang K sama saja dengan yang kemarin. Kalau di sini N total, N besar dikurangi RC, banyak baris kali banyak kolom. Jadi sama juga, kalau kemarin N kapital kurang 1, sekarang RCN. RCN itu kan N total, ya, dikurang 1. Nilainya yang SSR itu dibagi degree of freedom sama dengan kemarin mean of square atau rata-rata kuadrat. Jadi SSR dikurangi R-1 sama dengan ini. SSC dikurangi C-1 ini. SSR kali C dibagi ini sama dengan ini. Dan totalnya. Nah, kemudian kemarin Bu menghitung R itu perbandingan antara ANOVA Fisher, nilai R itu perbandingan antara mean square between dengan within, kan gitu ya. NSB dibagi NSW, ya, jadi nilai Fisher. Nah, sekarang pun sama, semuanya dibagi ini, dibagi mean square ya, S1 kuadrat dibagi S4 kuadrat jadi F1, S2 kuadrat dibagi S4 kuadrat sama F2, dan S3 kuadrat dibagi S kuadrat 4 sama dengan F3. Nah, sekarang ada 3F. Kalau kemarin hanya 1, karena hanya membandingkan kolom. F1 untuk melihat kesimpulan atau keputusan perbandingan antar baris. F2 untuk melihat perbandingan antar kolom. F3 untuk melihat perbandingan antar baris dan kolom atau interaksi. Ya sudah selesai. Tinggal dihitung nilai F tabelnya. Kalau lebih besar nilai-nilai F hitung ini dari F tabel, kita menolak hipotesis 0. Artinya ada perbedaan antar kolom, ada perbedaan antar baris, dan ada interaksi baris dan kolom dalam variabel yang diukur oleh kita. Begitu Bapak Ibu sekalian, sudah selesai. Sudah selesai. Nah, sekarang data itu, data yang sudah saya kirimkan, coba diimport ke Excel. Sudah.